Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Iya, tadi nggak bisa ke unmute nih. Unmute, unmute nggak bisa. Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya, Pak Agus, Pak Taufik, yang saya hormati, dan semua, Masya Allah, partisipan 56 dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, hari ini Allah kasih kesempatan kita bisa bertemu dalam media Zoom ya, Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas ya? Kelas Bu. Jelas ya, Alhamdulillah ya. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga Allah temani kita semua yang ada di sini, karena saya yakin semua yang ada di Zoom ini adalah perindu Baitullah ya, calon tamu Allah yang pastinya udah sangat ingin ke Baitullah karena debu yang berterbangan atas izin Allah ya terjadi, dan begitu juga daun yang berguguran terjadi atas izin Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua yang tergiring sama Allah untuk mau meluangkan waktu di siang hari ini, bisa berada di dalam Zoom ini pastinya atas izin Allah ya. Insya Allah, Masya Allah. Ya baik, Alhamdulillah. Eh, jadi ya insya Allah, semua ini Allah yang menggiring ya, yang mengizinkan kita semua bisa bertemu dalam media Zoom ya. Insya Allah Allah akan mencatat dan meridhoi niat baik kita semua yang ada di sini, 55 partisipan. Insya Allah pastinya niat dan ridho sekali ke Baitullah ya. Insya Allah Allah setelah ini menemani kita terus ya. Allah akan kuatkan niat kita untuk akhirnya bisa menuju Baitullah. Amin. Ya Rabbal Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Saya izin share screen. Saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Baik ya, Ya, sudah Bu. sudah ya. Bismillah. Oke, baik. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, calon tamu Allah. Sebelum mulai, saya ada tampilan sedikit video yang bisa kita simak bersama. Semoga menambah motivasi kita untuk bisa segera ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita dengarkan sama-sama. Gampang nggak bagi Allah memberangkatkan kita haji? Sangat mudah. Gampang nggak bagi Allah memberangkatkan kita umroh? Sangat mudah. Tugas kita itu banyak-banyak doa, banyak-banyak pantesin diri. Gampang nggak bagi Allah memberangkatkan kita haji? Sangat mudah. Gampang nggak bagi Allah memberangkatkan kita umroh? Sangat mudah. Tugas kita itu banyak-banyak doa, banyak-banyak pantesin diri, banyak-banyak baik sangka. Dah, itu aja jemaah. Semoga Allah berangkatkan kita semuanya. Yang sudah berangkat lagi haji dan umrohnya. Yang belum bersama keluarga, Allah mudahkan berangkat bersama keluarga. Amin, Masya Amin ya Allah. rabbal Itu alamin. pesan dari Ustadz Irfan Rizky Has ya, Masya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita satu lagi ya, simak lagi video dari pesan Ustazah Halimah Alaidrus. Ilangin tuh. Kalau kamu masih mikirnya selalu pada nominal, ilangin Bu, ilangin. Ini tuh masalahnya bukan sama masalah berapa uangmu, bukan, bukan. Serius kalian. Bahkan kalau kamu berpikir saya udah sakit-sakitan, kayaknya nggak bakalan dah nyampe ke sana, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Ini urusannya rasa. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sampai akan disampaikan kepadanya. Ini urusannya rasa. Bisa apa kalau udah cinta? Orang tuh kalau cinta pasti tersambung kepada yang dicinta, teman-teman. Maka kalau kamu ngerasa saya nggak bakalan dah nyampe ke sana, naikin cintamu, naikin cintamu. Kalau kamu udah cinta, kamu bakalan niat ke sana. Dan Allah tuh kalau udah niat, Allah kalau ngelihat hati seorang hamba kuat niatnya buat nyampe ke sana, Allah sampein, Allah sampein.
Sebab Allah tuh dengan lisan Nabi Muhammad sudah Ibu, calon tamu Allah, bergetar saya dengar ceramahnya Ustazah, Masya Allah. Jadi ini masalah cinta ya, Bapak Ibu, ini masalah cinta. Kalau kita sudah cinta ya sama Allah, ibarat kita nih sudah cinta sama seseorang gitu ya, atau sama teman atau sahabat. Ketika sahabat kita sudah mengundang kita ke rumahnya misalnya acara apapun lah, itu kita pasti usahakan untuk datang ya, apapun kondisi kita. Misalnya kita mulai sedikit-sedikit pusing atau kita misalnya tidak ada dana, gitu ya, kita pasti usahakan akan datang karena kita sudah cinta sama orang tersebut. Apalagi ini Allah yang mengundang, Allah yang menciptakan kita, Allah tempat kita kembali ya, Allah tempat kita memuja, sudah mengundang kita dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi eh, kadang saya juga kurang setuju kalau ada orang yang diajak ya, sahabat kita, teman atau siapapun saudara yang kita ajak, alasannya saya bilang belum dipanggil. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya Allah sudah memanggil kita dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Cuma kadang memang sebagian dari kita asik sama dunia, asik dengan kerutinitas keseharian. Jadi mungkin mengabaikan atau merasa kurang yakin dengan kondisi kita apakah bisa memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, mengingat kendala-kendala yang terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu, saya di sini bersama Pak Taufik dan tim Hasanah, mitra-mitra Hasanah yang sudah menginformasikan webinar ini ke Bapak Ibu yang sekarang ada di Zoom ini. Niat kami tulus karena Allah ingin mengajak semakin banyak saudara muslim kita, kami untuk bisa mudah ke Baitullah, untuk meyakinkan bahwa apapun kondisi kita saat ini, insya Allah pasti bisa, karena nanti setelah ini juga saya akan ceritakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan pastinya Bapak Ibu juga pernah dengar ya, di sekitar kita banyak banget keajaiban Baitullah ya. Tadi Pak Taufik juga udah menyampaikan banyak, maaf ya, ada tukang bakso, tukang apapun itu akhirnya bisa ke Baitullah. Jadi eh, semua pasti bisa. Jadi niat kami tuh hanya ingin mengajak semakin banyak orang lain ke Baitullah. Baik. Lanjut, kenapa memilih Hasanah? Ini saya review lagi, sekilas aja sih Pak Taufik tadi udah banyak memaparkan tentang ini. Jadi dari banyaknya ini memang yang menonjol itu semua travel itu kan pasti memberikan yang terbaik ya, pelayanan gitu ya, terus hotel, fasilitas. Nah, yang beda dengan Hasanah, Alhamdulillah saya juga sudah membandingkan dengan beberapa travel. Ya karena alhamdulillah Hasanah sejauh ini so far yang menurut saya amanah, terus juga memberikan yang terbaik. Jadi harga kompetitif tapi plus-plusnya banyak, Masya Allah. Jadi dengan Apple kita boleh membandingkan dengan travel lain ya, dan alhamdulillah Hasanah itu harganya kompetitif gitu. Jadi walaupun harga murah tapi plus-plusnya banyak gitu. Variasi programnya juga banyak. Tadi Pak Taufik Masya Allah menjelaskan sangat banyak sekali pilihannya. Jadi eh, kita bisa memilih dari harga super murah, super promo, sampai dengan harga eksekutif. Nah, lalu yang beda itu tadi di kami itu ada kesempatan umroh 3 kali gitu. Jadi kita antar itu tanpa ke mikotnya, tanpa mengeluarkan biaya lagi gitu. Nah, terus yang terakhir yang beda adalah itu dapat album kenangan gitu, karena sekarang ini perlu ya, bukannya kita mau niat foto-foto di sana atau apapun ya, niatnya pasti ibadah, tapi untuk istilahnya untuk rindu nanti kita saat ke tanah air kita butuh album umroh ya, karena kalau di HP itu kadang suka hilang ya, apa koleksi kita foto-foto kan seperti itu. Nah, itu kelebihan Hasanah. Jadi jangan ragu memilih Hasanah. Insya Allah Hasanah sudah terakreditasi A, sudah amanah, sudah tercatat di Kemenak. Insya Allah aman. Ya ini tadi contoh program-program, tadi ada yang nanya di chat ya, mungkin nanti bisa menghubungi mitra atau siapa yang mengajak awal ya, Bapak siapa tadi saya lihat di chat ya. Ini contoh-contoh harganya Pak, Bapak Ibu. Nah ini contoh yang super promo, kita 24,5 ditambah perlengkapan 1,8 sekitar 26 atau 27 something ya. Nah ini saya nggak akan bahas detail, ini hanya contoh-contoh flyernya. Nanti bisa langsung menghubungi untuk detailnya mitra yang mengundang ya, atau teman siapa yang mengajak. Nah oke, baik. Saya kasih tips memilih travel ya. Jadi yang pertama kita lihat ownernya. Tadi alhamdulillah kita sudah disampaikan tadi dengan Pak Taufik ya.
Honornya insya Allah Ustadz Zaki, insya Allah beliau amanah ya, karena beliau juga punya lembaga pendidikan di daerah Cianjur ya, insya Allah. Lihat medsosnya juga, medsos travel. Jadi banyak nih dari sekarang ini yang beredar di sekeliling kita, banyak travel yang maaf ya masih baru memberikan harga yang nggak masuk akal gitu, yang apa yang murah. Nah, saya perlu sampaikan di sini, hati-hati dengan travel tersebut. Pengalaman teman-teman saya yang ambil seperti itu tuh biasanya memang hotelnya jauh banget ya. Alhamdulillah Hasanah itu walaupun sempat promo, hotel kita juga jauhnya masih nyaman gitu ya, masih jarak 700 meter gitu, 800 meter gitu. Jadi insya Allah masih nyaman. Nah kalau mungkin travel lain yang maaf ya, yang mungkin masih baru-baru gitu ya, itu kebanyakan harus butuh waktu lama di perjalanan, mungkin 1 kilometer lebih gitu ya. Jadi dan hati-hati gitu. Dan ada juga yang di akhir-akhirnya dimintain lagi biaya gitu dengan alasan tertentu gitu. Jadi ujungnya sama aja gitu. Mereka biasanya hanya menjaring sebanyak banyak customer untuk mau membayar DP dulu diikat gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus lihat juga follower di medsos dan juga dilihat foto-foto pemberangkatan sebelumnya. Berapa kali sih, sesering apa sih travel tersebut memberangkatkan eh, eh, program-program umroh sebelumnya gitu kan. Jadi itu harus dilihat juga. Jadi kadang kalau hanya sedikit keberangkatan itu kemungkinan besar ditunda jadinya keberangkatan kita, nunggu full seat biasanya seperti itu gitu. Nah, selanjutnya perhatikan juga visi dan kelebihan-kelebihan travel ya. Jika lebih baik itu kalau ada rekomendasi dari teman yang sudah pernah menggunakan travel tersebut ya. Ya. Jika ingin membandingkan harga, bandingkan dengan fasilitas setara ya. Nah, hotel jauh mempengaruhi ibadah, terutama untuk orang tua, kecuali umroh Ramadan ya. Jadi yakin bahwa biaya umroh diganti. Variasi jenis paket yang tersedia juga harus dipikirkan karena semakin banyak variasi kita semakin nyaman memilih program yang akan kita pilih. Ya, baik. Lanjut, masih semangat ya Bapak Ibu, calon tamu Allah, Masya Allah di siang hari ini sudah menyempatkan diri untuk bergabung di Zoom ini. Insya Allah, insya Allah banyak manfaatnya, insya Allah akan makin menyemangati kita untuk action ya, untuk action menuju Baitullah. Amin. Nah, kami dari Hasanah ada 4 solusi mudah dan cepat ke Baitullah. Ya, baik. Yang pertama, umroh by cash. Nah, ini mudah ya. Kalau udah ada uang ya pasti gampang berangkat. Tinggal milih program aja, terus jika cocok tanggal dan fasilitas yang didapat, udah tinggal bayar cash berangkat. Ya. Yang kedua, pembiayaan syariah. Jadi ini tuh solusi kita perlu ada solusi ini karena memang ini perlu buat tadi yang sampaikan Pak Taufik sebelumnya. Jadi ada beberapa yang punya pengalaman bertemu dengan travel tanda kutip nakal gitu. Jadi kalau dengan ada orang yang takut khawatir dibohongi lagi, ya aman pakai ini. Pokoknya berangkat dulu aja. Jadi udah jelas berangkat, baru bayarnya belakangan. Jadi insya Allah aman. Dan yang kedua biasanya solusi ini kebetulan ada jamaah saya juga sudah ambil. Program 2 itu jadi buat orang yang sudah rindu banget, udah nggak tahan banget, pengen udah sampai sana, tapi saat ini udah doa lama, terus juga tabungannya nggak nabung, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi alhamdulillah ada 2 jamaah saya milih ini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah ke Baitullah dan nyicilnya alhamdulillah ada yang sudah lunas, ada yang masih menyicil itu. Tapi buktinya selama ini nabung nggak bisa, tapi kalau cicil bisa gitu. Jadi ini tuh solusi buat Bapak Ibu yang mempunyai kondisi seperti itu gitu ya. Jadi kita tetap ada solusi ini. Nanti detailnya mungkin bisa menghubungi uh, mitra masing-masing ya. Yang ketiga tabungan umroh nih ya. Jadi ini sangat murah dengan DP kalau Bapak Ibu sudah ada uang 1,5 juta. Memang sebaiknya harus bayar DP. Jadi kunci niat kita ke Baitullah dengan bayar DP. Jadi dengan bayar DP, insya Allah ke depannya Allah akan mudahkan, Allah akan percepat gitu. Jadi banyak contoh-contoh di sekitar kita, di amal saya juga banyak banget contohnya dengan membayar DP 1,5 juta, Masya Allah, itu total Allah percepat gitu tabungannya dengan skenario yang nggak kita duga ya, dari arah manapun yang tanpa kita duga ya. Jadi
Ya, solusi ketiga adalah tabungan umroh. Jadi hanya dengan setor ke hasanahnya itu sebenarnya hanya 1.350.000 transfer ke rekening hasanah, lalu 150-nya adalah buat apa uang di tabungan kita ditabung itu bisa di bank syariah ya bisa di bank syariah. Jadi untuk saldo awal itu sebesar 150.000. Jadi total 1.500.000. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa sesuaikan aja sesuai dengan kondisi masing-masing mau nabung berapa rupiah per bulannya. Asal mungkin perlu target. Ya, misalnya let's say kita akan berangkat tahun depan ya berarti ya otomatis berapa harga tahun depan dibagi 12. Nah, itu target kita untuk menabung dalam sebulan. Itu juga fleksibel ya. Kalau mau lebih besar dalam bulan tersebut bisa misalnya dapat THR atau dapat bonus atau dapat rezeki lain, kita bisa dengan luang untuk menyetorkan lebih ke tabungan kita. Jadi bisa lebih mempercepat. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya solusi keempat itu adalah menjadi penyiar Baitullah. Ya, jadi penyiar Baitullah itu dengan modal 3,7 juta rupiah itu bisa umroh gratis, ya, bisa umroh gratis. Nah, nanti mungkin lebih jelas yang solusi keempat akan disampaikan oleh Pak Taufik ya saat pemaparan saya selesai gitu ya. Jadi nanti dilanjutkan oleh Pak Taufik. Jadi intinya kami ada 4 solusi umroh yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, insya Allah. Ya, maaf ya, ini ada iklan sebentar Bapak Ibu. Ya, baik. Kini semua bisa ke Baitullah. Bismillah. Yang penting intinya action ya, kita action yuk gitu. Jadi uh, hadis Quran ini ya bahwa hadis Rasulullah SAW bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kita berhubungan sama Allah ya. Jadi pernah dengar mungkin Bapak Ibu tentang law of attraction? Ada yang pernah dengar di sini? Love of attraction. Jadi kayak apa magnet tarik menarik kita bahwa apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Ya, seperti mungkin pernah dengar dulu tuh ada seorang mahasiswa udah lama nih ceritanya viral ya, seorang mahasiswa yang banyak tujuan-tujuan hidup ke depannya itu ya misalnya mau ke apa studi di luar negeri terus sukses lulus tahun segini lalu mau kerja di sini dia menempelkan eh, poin-poin keinginannya dia di dalam kertas dan dia tempelkan di dalam dinding kamarnya. Itu setiap saat dia baca, setiap saat dia ucapkan, setiap dia doa, setiap saat pokoknya itu ditanamkan terus dalam pikirannya. Dan alhamdulillah, masya Allah, karena izin Allah juga semua yang dia tulis terjadi. Ya, masya Allah itu kekuatan pikiran ya. Mungkin pernah dengar ya. Kalau dalam Islam itu ya berhusnuzon sama Allah ya. Di hadis ini, aku sesuai prasangka hambaku. Nah, pernah juga dengar mungkin siapa ya? Penulis buku yang pernah keliling luar negeri ya. Beliau itu ingin sekali ke luar negeri. Asma Nadia ya, Asma Nadia. Beliau itu ingin sekali keliling luar negeri dan dia caranya adalah setiap dia ada teman-temannya ke luar negeri, dia selalu nitip oleh-oleh magnet, ya magnet lemari es. Nah, terus dia menempelkan magnet kulkasnya itu di lemari esnya dia. Jadi lemari es itu penuh dengan magnet-magnet dari luar negeri. Nah, dia setiap lewat lemari es dia apa namanya pikirannya ke arah situ gitu. Bismillah saya bisa ke luar negeri, Bismillah saya ke luar negeri sambil minta doa sama Allah. Dan masya Allah kita bisa lihat sekarang ya saat ini Asma Nadia sudah keliling luar negeri dengan bukunya ya karangan buku malah sebagian besar gratis ke luar negeri, masya Allah ya. Jadi percayalah dengan kekuatan doa, percayalah dengan kekuatan pikiran kita, apa yang kita pikirkan, insya Allah terjadi. Jadi jangan sekali-kali kita merasa nggak mampu gitu, merasa yang tadi mungkinnya Ustazah Halimah menyampaikan ya, Alaidrus, jangan bilang kita sakit, misalnya kita nggak mampu, atau misalnya kondisi keuangan kita kurang, kita nggak mampu, insya Allah ya
Bapak Ibu, kemarin baru aja saya dengar juga nih cerita teman saya, Masya Allah, beliau juga seorang single parent dengan anak 5, Masya Allah. Dia tuh juga udah ingin banget ke Baitullah, udah lama, 2 tahunan gitu ya, dan dia ikhtiar maksimal dan dia yakin suatu saat bisa ke Baitullah dengan mungkin nabung kecil-kecilan ya, yang pasti dia udah action ya. Dia juga udah hubungin saya, kita saling sharing, dan Masya Allah nggak nyangka juga akhirnya dia sudah berangkat umroh dengan cara gratis. Allahu Akbar, saya kaget. Kemarin dia rupanya udah berangkat di Agustus 2003 dengan cara yang sangat tidak diduga-duga. Jadi dia dibayarkan dengan, beliau itu kan salah seorang murabi ya, atau mentor ya, mentor, dan dia dibayarkan oleh seorang muridnya, Masya Allah ya. Jadi tempat curhatnya lah istilahnya. Jadi artinya skenario Allah tuh kadang nggak pernah kita duga ya hadir gitu. Yang penting kita yakin, terus deketin Allah terus ya. Nanti saya akan kasih tips-tipsnya ya, Bismillah. Biar kita bisa benar-benar mewujudkan mimpi semua, kita semua ke Baitullah. Amin. Dan selanjutnya tadi juga yang Pak Taufik sampaikan ya, Allah memanggil orang yang mau. Apapun kondisi saat ini ya. Jadi Allah tidak memanggil orang yang mampu tapi tak mau. Jadi banyak orang yang sudah mampu tapi belum terbersit untuk ke Baitullah ya. Dan tapi kalau orang yang mau, apapun kondisi kita saat ini, tadi seperti contoh teman saya, itu akhirnya bisa juga menuju Baitullah walaupun kondisinya, bayangkan single parents dengan 5 anak ya, dan tidak bekerja di suatu perusahaan. Allahu Akbar, bisa pun Baitullah ya, Masya Allah. Dan jadi lakukan apa-apa yang Allah mampukan buat kita. Yang penting action ya Bapak Ibu, action ya. Allah tahu banget apa seberapa besar ikhtiar kita, seberapa besar langkah yang udah kita tempuh untuk mewujudkan mimpi kita itu ke Baitullah ya. Jadi niat kuat, niat perlu dikuatkan setiap saat, setiap hari, karena godaannya Masya Allah ya Bapak Ibu, godaan kita dengan rutinitas kita yang begitu banyak setiap harinya. Pastinya semua Bapak Ibu di sini, Masya Allah, pastinya juga banyak kegiatan. Ada yang mungkin ibu-ibu ya, bunda-bunda punya bisnis, jual apa punya catering atau punya jual apa atau di sekolah jemput anak, Masya Allah. Terus juga bapak-bapaknya juga kerja di kantoran, Masya Allah. Pastinya semua kita sibuk ya. Jadi tapi kita harus prioritaskan untuk ke Baitullah ya, Insya Allah. Bismillah. Kedua, ikhtiar maksimal langit dan bumi dan memantaskan diri kita seperti tadi kata Ustadz Irfan Hasya. Memantaskan diri kita untuk namanya tamu agung Allah di rumahnya, di rumah indah di Baitullah dan kota Rasulullah. Kita akan mengunjungi eh, 2 tanah haram ya, kota suci ya, Masjidil Haram, dan tempat di mana banyak nabi-nabi berada di sana ya. Terutama Rasulullah, ada makam Rasulullah di sana dan sahabat-sahabatnya, banyak histori-histori yang terjadi di sana. Berarti kita akan berkunjung ke tempat yang sangat suci, tempat yang agung, yang banyak histori yang pasti akan membuat kita menangis ketika membayangkan posisi saat zaman Rasulullah ya. Masya Allah, jadi kita pantaskan diri kita. Yang ketiga, kita action dari hal kecil, seperti Agim ya, dari hal kecil, dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Bismillah. Nah, ini rencanakan secara finansial, tentukan 1 dari 4 solusi hasanah. Jadi kalau tidak punya rencana berangkat, sama aja berencana tidak berangkat. Insya Allah yang ada di sini enggak ya, Bapak Ibu, saya yakin udah menonton ini sampai saat ini pun, saya yakin pastinya perindu Baitullah, pastinya ingin sekali mewujudkan mimpi ke Baitullah. Ya, baik, jadi Bismillah, jadikan umroh haji masuk ke dalam daftar kebutuhan, insya Allah segera sampai ke Baitullah. Amin. Nah, ini Bapak Ibu entah kisah inspiratif ya yang sangat menambah penyemangat kita. Ini sahabat saya sendiri, saya tahu persis ya kejadian sendiri bahwa beliau dengan gaji yang jauh di bawah UMP. Jadi Bapak Ibu di sini kalau yang ada rezeki punya penghasilan tetap tuh Masya Allah harusnya bisa lebih cepat ya. Karena ini sahabat saya ini jauh, uh, bulanannya itu jauh di bawah UMP. Tapi Masya Allah eh, tabungannya bisa Allah permudah karena beliau itu juga punya apa namanya les tambahan. Tuh Allah hadirkan tahu-tahu tambah banyak apa murid-muridnya gitu. Jadi dan dia kalau udah dapat uang itu langsung nggak lihat lagi langsung setor gitu. Kebetulan dia numpang ke saya ya, nyetor ke saya gitu ya.
Dia numpang saya, dia nabung, terus alhamdulillah tuh tahu-tahu cepat aja dalam setahun udah kumpul sekitar 30 juta, Masya Allah, Allah Akbar gitu ya. Jadi sampai THR pun ya, dia dapat THR dari sekolah ya, dari ngajarnya itu dia kasih semua untuk tabungan umroh. Gitu. Dan ketika saya tanya kenapa nggak mau buat baju baru atau buat jalan-jalan karena ini hari kebahagiaan ya Lebaran, dia bilang itu bisa nanti. Yang penting saya mau ke Baitullah dulu. Dan alhamdulillah pada saat dia menyisihkan sebagian besar uang THR yang untuk ke Baitullah, Allah ganti rupanya. Allah kasih apa ya? Allah kasih surprise dengan cara dia tahu-tahu diundang adiknya untuk bisa nginep sekeluarga di hotel. Masya Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita mengutamakan Allah, baru aja itu tabungan, Allah sudah ganti dunia. Ya, jadi bisa, jadi tabungan dapat, terus jalan-jalan juga dapat. Mungkin kalau kita bisa bandingkan dengan orang lain, mungkin siapapun yang menggunakan THR untuk jalan-jalan, habis nggak ada uang buat tabungan umroh, ya dia mungkin akan dapat jalan-jalannya aja. Mungkin dia akan dapat pahala membahagiakan orang lain dengan jalan-jalan, ya. Tapi dia tidak dapat tabungan umroh. Tapi kalau kita memilih memprioritaskan uang itu buat tabungan umroh, kita bisa dapat dua-duanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi percayalah bahwa kalau kita memprioritaskan Allah, memprioritaskan panggilan Allah kepada Baitullah, itu dunia kita juga dapat. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi banyak banget contoh-contoh di sekitar kita. Pastinya Bapak Ibu juga menemukan contoh-contoh keajaiban Baitullah. Banyak banget mujizat-mujizat yang terjadi ya. Jadi tabungan umroh yang udah tabungan umroh Allah percepat. Lalu saya juga ada cerita ini. Maaf ya Bapak Ibu, saya agak percepat karena ini waktunya udah. Jadi saya agak ngomongnya agak cepat karena udah menjelang asar ya. Jadi, nah ini contoh ya, pasangan suami istri baru menikah. Jadi beliau itu anti mainstream. Ya, jadi dikala sebagian dari kita itu kalau baru nikah itu kan biasanya apa sih yang kita duluan prioritaskan nabung gitu ya. Biasanya kita tuh paling sekarang tuh kan nyicil motor gitu ya, motor. Terus apa? Mobil, rumah gitu ya. Nah, Masya Allah kalau ini mereka berdua itu mereka sepakat untuk nabung buat haji dulu. Karena mereka pikir eh, mungkin motor dia udah punya ya, mungkin nabung sebelum nikah apa gimana loh alamnya. Ya. Tapi dia mikir rumah itu bisa kontrak. Gitu. Jadi dia dari hasil penghasilan berdua itu dia cicil buat haji. Dan singkat kata sudah bertahun berjalan dia udah haji dan Masya Allah setelah haji Masya Allah itu benar-benar semuanya dia dapat ya, udah pernah umroh juga, mobil udah ada, rumah udah ada gitu, Masya Allah. Bayangkan mungkin hampir sebagian besar, kalau dibandingkan dengan sebagian besar suami saya yang udah menikah dan memilih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi yang tak akan pernah habis, sampai sekarang mungkin bahkan sampai pensiun pun belum menginjakan kaki ke Baitul. Nah, semoga kita yang ada di sini nggak termasuk ya. Semoga kita dengan menonton ini kita semakin semangat untuk menyisihkan rezeki yang Allah berikan ke kita untuk tabungan umroh. Ya, berapapun besarannya. Allah tahu seberapa besar niat, seberapa besar ikhtiar kita untuk memenuhi panggilan ke Baitullah. Ya. Jadi haji gratis juga saya sebenarnya banyak banget nih contoh-contohnya nih ada guru ngaji saya benar-benar haji gratis dengan nazar karena doa konsisten itu dari SMA minta haji gratis guru ngaji saya Masya Allah dia konsisten minta doa biar haji dikala sebagian besar dari kita lagi SMA doanya kan minta apa biasanya minta dapat pekerjaan yang baik minta dapat jodoh yang baik gitu ya nah kalau dia selalu menyisihkan minta haji di usia muda dan Masya Allah itu terjadi dengan dia juga dia nabung nabung haji walaupun dikit-dikit ya tapi alhamdulillah Allah percepat dengan tahu-tahu kasih bonus Allah kasih surprise dengan memberikan haji gratis itu dari bosnya itu nazar untuk kalau ada proyeknya terpenuhi dia menghajikan seseorang dan Masya Allah jadi doa si bosnya dengan doa guru ngaji saya bertemu jadilah guru ngaji saya bisa haji dan itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Masya Allah kalau udah Allah sayang sama hambanya, kalau Allah sudah melihat hambanya nih serius banget gitu ya, udah dari SMA minta doa haji, Allah kasih itu nggak tanggung-tanggung. Hajinya haji plus lagi, Masya Allah. Waktu itu tahun berapa ya? 2009 ya. Jadi saat itu langsung disuruh daftar, langsung berangkat di tahun tersebut.
Allah. Jadi banyak ya. Ini juga tadi udah jelaskan ya sama Pak Taufik ya. Jadi banyak yang keutamaan ke sana doa cepat dijabah ya. Jadi ini juga ada jamaah saya, Masya Allah. Jadi tadi kan berapapun uang yang kita keluarkan baru nabung aja sudah Allah ganti ya. Apalagi kita sudah ke sana. Ini contoh jamaah saya sendiri nih chat ke saya screenshot tapi saya blur ya. Baru pulang umroh Selasa 6 Desember yang tahun lalu, saya berangkat tahun lalu dengan beliau ini. Rabu pagi dia sudah dapat telepon untuk ada kontrak dan Toto langsung masuk uang. Jadi belum ada seminggu. Beliau ini jamasnya pergi berdua dengan suaminya mengeluarkan uang waktu itu harganya kalau nggak salah umrohnya 32-an, 65 berdua. Ya 65 jutaan berdua. Allah ganti lebih 100 juta. Allah Akbar. Masya Allah. Bener banget ya. Tapi memang nggak semuanya langsung Allah ganti ya. Itu tergantung Allah ya. Tapi saya pun merasakan gitu ya. Saya sejak sebelum sebenarnya kan saya udah umroh juga tuh Allah tuh kayaknya dan banyak juga di sekitar kita ya orang tuh ada tuh yang punya kebiasaan sekeluarga bolak balik umroh kayaknya tuh uang nggak habis-habis karena benar mereka tuh punya prioritas ke Baitullah mulu gitu dan memang benar gitu uangnya nggak habis-habis bolak balik gitu ada juga teman saya juga banyak tuh. Ada yang laki ada perempuan senangnya tuh bolak balik hampir 2 tahun sekali gitu tapi ya uangnya ada aja gitu jadi mungkin kita pernah lihat ya Bapak Ibu ya teman kita sendiri gitu. Benar ya, itu banyak banget yang Allah ganti ya. Jadi itu, nah kebalikannya Bapak Ibu, ini ada contoh yang udah saya juga alami sendiri dengan di kerabat saya. Jika sudah mampu tidak digunakan untuk umroh, apa yang terjadi gitu ya? Ada yang orang sudah dapat bonus berkala setiap tahun dari perusahaannya, waktu itu udah mapan ya di perusahaannya, tapi tidak diberikannya untuk ya nguap aja lah gitu ya barang untuk hobi untuk dan sebagainya sampai pensiun belum juga menginjakan kaki itu ya Allah semoga Allah mengampuni siapapun yang saya bicarakan ini ya saya niat bukan membicarakan tapi niat untuk sebagai pelajaran buat kita semua ya ada juga yang sudah Allah kasih bonus dapat hadiah gratis mobil bayangin mobil ya. Sudah diingetin untuk gunakan uang itu buat ke Baitullah tapi abai memilih untuk membuat apa anaknya usaha apa yang terjadi beberapa tahun kemudian Bapak Ibu usahanya nggak jalan uh, bahkan ya sedih ya mudah-mudahan Allah mengampuni sudah meninggal belum ke Baitullah ya Allah kan semoga Allah ampuni ya semoga Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah gitu. Jadi jangan uh, jadi seperti itu. Jadi mungkin ya jika saat itu langsung uang itu digunakan untuk umroh, mungkin beda cerita ya. Beda cerita gitu. Mungkin akan lebih 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 nyaman ya seperti tadi contoh suami istri yang sudah bekerja. Artinya dunia akhirat dapat gitu ya. Nah, seperti yang Pak Taufik juga bilang ya pahala tadi di akhirat. Jadi saya bisa bilang di sini bahwa orang yang belum ke Baitullah aja memanggil itu rugi karena ibarat kita ngumpulin pahala nanti di akhirat ya. Umur kita berapa sih paling banter 70 ya. Kalau kita meninggal belum ke Baitullah ya kumpulan pahala kita stuck di sini ya maksudnya walaupun kita udah jungkir balik tahajud ya. Ya. Nah, kalau udah yang ke Baitullah kan insya Allah udah berlipat itu pahalanya. Ya ibarat ya Allah alam yang terjadi di sana tapi paling nggak kita kan berusaha untuk menumpuk pahala walaupun memang kan kita masuk surga bukan semata-mata karena pahala ya karena rahmat dan kasih sayang Allah ya insya Allah juga walaupun ada saudara-saudara kita yang belum ke Baitullah, sudah Allah takdirkan meninggal, ya Allah juga bisa kasih kesempatan masuk surga insya Allah ya, Allah yang nggak tahu. Tapi kita yang masih ada saat ini ya, secara logika manusia kan seperti itu ya, kita tumpuk pahala dong ya, jadi kita harus memprioritaskan, memperjuangkan ya, semaksimal mungkin untuk bisa menuju Baitullah. Jadi Bapak Ibu seperti itu, jadi jangan sampai kita, karena memang ada ayatnya nih ya, hadis Rasulullah, ya, barang siapa ingin berhaji, maka lakukanlah dengan segera. Sebab boleh jadi nanti dia sakit, kendaraannya hilang, atau ada keperluan lain. Masya Allah. Jadi benar bahwa semua ayat Allah, semua hadis Rasulullah itu benar, ya, Bapak Ibu. Lalu juga Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang aku sehatkan badannya, dan aku luaskan kehidupannya atau rezekinya, berlalu dalam 5 tahun, namun belum mengunjungiku pasti akan disulitkan rezekinya. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Bapak Ibu, saya pun juga dulu seperti itu. Dulu saya asik dengan
kerjaan, asik dengan kuliah, pada saat orang tua ngajak umroh, saya tartan mulu. Gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, tersentil dengan guru ngaji saya yang udah berangkat haji itu, jadi saya mulai memfokuskan. Ya, mudah-mudahan semoga webinar ini menjadi apa ya, wasilah ya, atau titik tolak ya, atau titik tolak Bapak Ibu untuk mulai semangat ya. Karena saya pun juga dulu begitu sama ya. Baru sejak itu alhamdulillah Allah kasih banyak banget mukjizat, bisa bolak-balik umroh, Masya Allah. Bahkan terakhir-terakhir ini banyak banget saya dikasih surprise, dikasih bonus dari Allah, dari Hasanah, saya juga bisa berangkat gratis ya, Masya Allah. Itu bonus ya, dapat amanah juga membawa jamaah, itu luar biasa, amanah yang indah dari Allah. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu juga bisa, saya bisa, Pak Taufik bisa, dan mitra-mitra di sini juga lebih hebat-hebat ya. Mungkin ada Bapak Ibu tahu info ini dari teman-teman saya mitra, itu juga Masya Allah, itu juga udah bolak-balik ke Baitullah, bolak-balik jadi tour leader gratis. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita asar dulu ya. Gimana ya, udah azan ini, kita dengerin dulu sebentar ya Bapak Ibu. Break sebentar ya. Pak Agus, Pak Taufik, izin saya dengar ini dulu ya, azan dulu ya Pak. Ya, silakan Bu. Silakan Bu, mau dimulai lagi? Ya, oke, baik. Ya, sampai. Baik, Alhamdulillah.
Jadi Bapak Ibu, kedengeran ya suara saya ya? Karena pindah tempat. Kedengeran ya? Nah, jadi kita ubah mindset ya, prioritas. Setiap diri sebenarnya sudah diberikan kesempatan kelapangan rezeki untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah ya. Intinya doa, luruskan niat dan luaskan niat, karena semakin besar niat kita luaskan, insya Allah Allah lebih cepat mengijabah doa-doa kita. Nah, kenaikan gaji, bonus, penghasilan baru sisihkan untuk umroh ya. Jadi berapapun yang kita dapat itu uh, udah merem aja, sisihkan aja untuk umroh ya. Insya Allah nanti Allah akan cukupkan ya kebutuhan-kebutuhan kita yang lain ya. Terus rutin ini tips ya, tips menabung ya. Terus sisihkan rutin penghasilan bulanan ya. Jadi berapapun yang kita dapat, mau pernah dengar ya tukang tukang beca ke apa bisa ke Baitullah itu dengan sehari itu mungkin sedikit banget 5.000 apa 10.000, lama-lama bisa numpuk ya, bisa jadi bisa berangkat ke Baitullah setelah bertahun-tahun, Masya Allah. Mungkin jika dibandingkan dengan orang yang punya penghasilan lebih tinggi, tapi kalau tiap bulan yang nggak ada yang ditabung, akhirnya jadinya justru malah lebih lebih duluan si bapak tukang beca ya, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik. Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan detail tadi dari Pak Taufik dan saya, kemudian what next sih gitu? Apa sih yang harus dilakukan ya untuk setelah ini gitu ya? Jadi kalau saya menyingkatnya dengan kata niat, ya dengan kata niat. Yang pertama N itu saya bisa menyingkat dengan niat dan prioritaskan Allah. Ya, jadi kita niat kuat ya, niat kuat bahwa Bismillah mulai hari ini ya, mulai hari ini sejak kita selesai menyimak free webinar ini, kita niatkan ke Baitullah, lebih kuatkan lagi dan prioritaskan Allah di atas segalanya. Karena kalau mau kebutuhan hidup tuh nggak akan pernah habis ya. Kalau kita mau bilang kita ke Baitullah nunggu ada rezeki, ya rezeki. Nah, kita habis ini habis motor, terus mungkin habis motor rumah, habis rumah mungkin kita anak sekolah anak gitu, terus juga habis itu banyak ya, terus bisnis gitu, yang nggak ada habis-habisnya gitu. Kalau kita nggak menyisihkan uang kita buat ke Baitullah itu nggak pernah ngumpul gitu. Jadi prioritaskan Allah di atas segalanya, ya Bismillah. Nah, terus ikhtiar langit dan bumi, ikhtiar langit dan bumi, ikhtiar itu juga harus maksimal, Bapak Ibu. Jadi kalau mau kita percepat, kalau kita mau percepat ke Baitullah, kalau kita mau segera menuju itu, ikhtiarnya itu harus maksimal gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Misalnya ikhtiar langit kita deketin Allah. Yang tadinya maaf ya, yang tadinya mungkin kita sholat malam nggak rutin, kita rutinkan. Yang mungkin tadinya udah rutin sholat malam, hanya 2 rakaat jadi 4 rakaat, atau mungkin 6 rakaat atau 8 rakaat gitu ya. Yang zikirnya tadi mungkin sehari hanya 100 ya, ditingkatin jadi 500 atau jadi 1.000 gitu. Begitu juga yang tadinya sholat puasa sunnah gitu, yang puasa sunnah yang tadinya nggak rutin puasa sunnah Senin Kamis, mulai rutin Senin Kamis, dan ikhtiar-ikhtiar lain untuk mendekati diri ke Allah. Karena tadi yang seperti disampaikan Ustazah Halimah alaihi terus, kita cari cintanya Allah. Kita cari cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta dan kalau kita pun sudah makin cinta, kita deketin Allah. Nah, ibarat kita kalau sudah deket sama seseorang, kita minta apapun kan dikasih. Ya, begitu juga dengan Allah. Jika kita sudah Allah sudah cinta sama kita, kita sudah bisa istilahnya menarik hati Allah gitu ya. Allah, kita minta ke Baitullah itu pasti insya Allah cepat dengan skenario Allah yang tidak pernah kita duga. Nah, ikhtiar buminya itu apa sih? Banyak, itu tadi saya bilang kunci niat dengan bayar DP. Mungkin dengan nonton ini juga salah satu ikhtiar ya, gimana caranya mendapatkan solusi untuk Baitullah. Terus bisa juga tanya-tanya lebih detail gimana program-programnya, terus juga belajar memantaskan diri.
ilmu-ilmu untuk apa? Untuk ke Baitullah, ilmu-ilmu tawaf, gimana cara umroh, terus rukun-rukunnya itu juga salah satu bagian dari ikhtiar. Lalu buat paspor, nah buat paspor juga salah satu bagian dari ikhtiar, insya Allah membuktikan keseriusan kita ke Baitullah. Nah, terus yang terakhir yaitu A. A itu action ya. A itu action, action yaitu action dari hal kecil gitu, dari diri kita sendiri. Dan dimulai dari sekarang, jangan jangan nunda-nunda, jangan menunda-nunda action yang akan kita lakukan ya. Jadi mulai sekarang yuk Bismillah, kita action dari apapun yang bisa kita lakukan ya, dari baik ya, atau bisa menghubungi mitra masing-masing nanti ya. Baik. Nah, لبيك salam اللهم bareng Bapak لبيك Ibu. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Videonya. Kedengeran nggak? لبيك Kedengarannya terima kasih. Masya Allah, sekian pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Semoga Allah catat ya, Allah ridhoi, Allah temani kita semua yang ada di sini, 48 partisipan. Semoga Allah catat ya menjadi keseriusan kita. Sebelum ditutup, saya izin pimpin doa ya, Pak Agus, Pak Taufik, dan semua Bapak Ibu calon tamu Allah Perindo Baitullah. Ya, baik kita tundukkan kepala kita hadirkan hati kita berpasrah kepada Allah ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami di sini hamba-hambamu yang kecil, yang lemah ya Rabb, bersama-sama menghadapmu. Engkau yang maha besar dan maha tinggi, maha kuasa dengan 99 asma husnamu ya Allah. Kami bersama-sama menengadahkan tangan, menundukkan kepala, merendahkan diri, bermunajat, berdoa, dan berharap padamu ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kesempatan-kesempatan, dan takdir-takdir baik yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih kau berikan kami iman, kau berikan kami kepekaan batin, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya mencintaimu ya Rabb. Merasakan rindunya untuk berada di rumahmu, dapat menangis dan bergetar jika mengingatmu, meneteskan air mata ketika menatap Ka'bah tempat kami bersujud setiap harinya dalam sholat kami. Bergetar hati kami melihat video-video tentang Baitullah. Terima kasih ya Allah, Kau pilihkan dan hadirkan kami melalui Zoom ini dalam rangka ikhtiar menuju rumah indahmu di Baitullah, menjemput panggilanmu untuk hadir di Baitullah dan kota Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam dan salam untuk idola kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat beliau hari kiamat kelak nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Inilah kami hamba-Mu yang berbuat dosa, ampun dosa kami ya Allah, dosa kesalahan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bahagiakanlah, muliakanlah sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatnya husnul khotimah.
Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya, jauhi dari siksa kubur, ampuni dosa-dosanya, terimalah semua amal ibadahnya, pertemukanlah kami kembali di surga Firdaus, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan, ya Allah. Hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu. Hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu. Hati yang merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, cinta kepadamu ya Allah. Jadikan kening ini kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikanlah mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Rob. Tolongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, dari harta haram dan makanan haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teriring doa ya Allah untuk doa untuk saudara-saudara kami di Palestina. Lindungi dan temani saudara kami di Palestina, merdekakan Palestina. Semoga yang telah gugur menjadi pahala jihad fisabilillah. Berikan kebaikan untuk Palestina, khususnya untuk wanita dan anak-anak. Ya Allah, tolongkan kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa berulang, berjumpa denganmu, ya Allah. Rindu mengunjungi rumahmu yang agung di Baitullah dan di kota Rasulullah. Berziarah ke makam Rasulullah dan sahabatnya. Jadikanlah kami semua yang ada di Zoom ini, termasuk orang-orang yang beruntung, yang diberikan kesempatan untuk bisa merasakan jamuan-jamuan indahmu saat berada di rumahmu lagi dan lagi. Kesempatan beribadah maksimal di dua kota suci Mekah dan Madinah sebelum kau cabut ya kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah hari ini ya Allah kami mohon kuatkanlah niat kami menuju Baitullah. Ridhoi langkah dan tindakan nyata kami untuk semakin mendekat ke Baitullah. Dapat segera mewujudkan mimpi ke Baitullah dan kota Rasulullah lagi dan lagi. Kami mohon anugerahkan kepada kami keluarga kami kesehatan yang sempurna. Mudahkanlah semua urusan kami. Lancarkanlah rezeki kami yang berkah dan melimpah untuk kami gunakan menuju Baitullah. Jangan biarkan kami larut dalam rutinitas kesibukan dunia sehingga mengabaikan dan belum memprioritaskan panggilan berkunjung ke Baitullah yang engkau serukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma win alaina bisab. Ajana tabinana wal akhirah dan bisab. Bana Waktunya ada benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Masya Allah, terima kasih. Dan masih tetap stay. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Agus atau ke Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.